Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Teman-teman, banyaknya pelanggar aturan lalu lintas, kasus korupsi, dan tindak kekerasan antar remaja menjadi bukti bahwa masih awamnya kesadaran masyarakat Indonesia mengenai hukum dan HAM. Padahal hukum dan HAM inilah yang menjadi fondasi acuan berperilaku kita dalam masyarakat. Oleh karena itu, izinkanlah saya dan Masyidah Aulia Zidania selaku pelajar dari SMK Kehutanan Negeri Kabupaten Majalengka menjelaskan dan mempelajarkan kembali apa itu hukum dan HAM. Are you curious about that? Without spending any more time, let's just get started. Hukum dan HAM. Berdasarkan buku Pengantar Ilmu Hukum karya C.S.T. Kansil, hukum menurut bentuknya terbagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan juga hukum tidak tertulis. Nah, hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan dalam peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu hukum yang telah terkodifikasi dan hukum yang belum terkodifikasi. Hukum yang telah terkodifikasi contohnya adalah Burgerlijk-Wetboek dan KUHP, sedangkan hukum yang belum terkodifikasi yaitu hukum perkoperasian. Contoh hukum tertulis lainnya adalah konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan perjanjian internasional. Hukum tertulis ini juga memiliki peran penting, yaitu memberi kepastian hukum, adil dan konsisten, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, mengontrol stabilitas sosial dan ekonomi, dan sebagai acuan kemajuan hukum. Berpindah dari hukum tertulis, ada pula hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis adalah hukum yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat. Contoh hukum tidak tertulis ini yaitu hukum adat, presiden hukum, hukum alam, dan lain sebagainya. Walaupun tidak diatur secara formal, hukum tidak tertulis juga tak kalah pentingnya, yaitu memberi fleksibilitas dalam penyelesaian kasus, pengisian celah dalam hukum tertulis, dan juga menjaga harmonisasi sosial. Pengertian dan fungsi hukum. Beberapa ahli di dunia ini memiliki arti hukum versi mereka masing-masing. Contohnya, menurut Utrecht, hukum adalah himpunan petunjuk hidup, baik perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu. Sedangkan pengertian hukum menurut Van Apeldoorn, hukum adalah suatu gejala sosial, tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, maka hukum menjadi suatu aspek dari budaya seperti agama, kesusilaan, adat istiadat, dan kebiasaan. Dan menurut John Austin, hukum adalah peraturan yang diadakan untuk memberikan bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya. Fungsi-fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat, yaitu sebagai pengaturan dan penegak keadilan, perlindungan hak dan kebebasan, memfasilitasi perdagangan bisnis, dan menyelesaikan sengketa. Penerapan hukum dalam kehidupan sehari-hari, seperti mengenakan helm dan menaati peraturan lalu lintas yang lain, membayar pajak negara, adanya perlindungan konsumen saat bertransaksi, menjalankan kewajiban menempuh pendidikan 12 tahun, ada aturan membayar iuran KSRT, dan menghindari penyebaran berita bohong atau hoax. Berpindah dari hukum, kita akan berpindah ke HAM, yaitu pengertian dan fungsi HAM. HAM menurut beberapa sumber, menurut ahli John Locke, hak asasi manusia atau HAM adalah hak yang dibawa sejak lahir dan secara kodrati melekat pada setiap manusia. Sedangkan menurut G.J. Wallhotz, hak asasi manusia adalah sejumlah yang melekat dan berakar pada tabiat setiap pribadi manusia yang bersifat kemanusiaan. Antara itu secara yuridis juga ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Lalu menurut PBB, jenis-jenis hak asasi manusia yang diakui universal ada 30, yaitu kebebasan dan kesetaraan, HAM untuk semua, hak atas hidup, keamanan dan kebebasan, hak untuk bebas dari perbudakan, hak untuk bebas dari tindakan penyiksaan, hak atas kesetaraan di mata hukum, hak akses terhadap hukum, dan lain sebagainya. Contoh pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia.
Dalam sejarah Indonesia terdapat sejarah kelam pula di mana terjadi peristiwa 1965 hingga 1966, lalu peristiwa Petrus yaitu penembakan misterius tahun 1982 hingga 1985, serta peristiwa kerusuhan Mei 1998. Tiga peristiwa pelanggaran hak asasi manusia di atas merupakan kasus pelanggaran HAM yang berat dan saling bersangkutan, yang pada akhirnya mengakhiri rezim Orde Baru yang berarti menurunkan Soeharto yang telah berkuasa 32 tahun lamanya sebagai presiden pada kala waktu itu. Penerapan hukum dan hak asasi manusia. Dalam menegakkan hukum yang adil dan transparan, diperlukan prinsip-prinsip seperti keterbukaan, keterlibatan masyarakat, serta akuntabilitas. Lalu peran dan tanggung jawab kita sebagai individu untuk menegakkan HAM seperti menghormati hak semua orang, melindungi teman yang dirundung, melawan segala bentuk perundungan, menghargai perbedaan dalam masyarakat, dan menghormati umat agama yang sedang beribadah. Upaya-upaya pencegahan HAM dapat dilakukan seperti meningkatkan kerjasama antar golongan atau kelompok, memberikan jaminan hak asasi manusia melalui peraturan dan perundang-undangan, meningkatkan profesionalisme pertahanan negara dan aparat keamanan, penegakan supremasi hukum yang harus dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat, dan lain sebagainya. Nah, dengan berakhirnya slide di depan, maka berakhir pula video pembelajaran kita kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.